Halo teman-teman. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime movie yang berjudul Oh Whisker Away. Dirilis pada tanggal 18 Juni 2020, disutradarai oleh Junichi Sato dan Tamataka Shibayama. Nah, daripada banyak spoiler di awal, langsung aja kita ke intronya. Senangnya hatiku turun panas demamku. Kini aku bermain dengan ria. Film diawali di sebuah festival. Di sini terlihat seorang remaja cewek yang bernama Mio Sasaki atau Muge. Kita panggil saja dia sebagai Mio, bukannya Mahamio. Di situ Mio mendengar bahwa orang tuanya akan bercerai dan Mio akan tinggal dengan ayah dan ibu tirinya. Tapi ibu kandung Mio juga menawarkan untuk tinggal bersamanya. Mio yang kesal dengan perceraian orang tuanya, Mio pun langsung pergi meninggalkan ibunya. Di perjalanan, Mio sangat sedih tentang perceraian orang tuanya itu dan sangat putus asa pada saat itu. Mio yang putus asa pun tidak sengaja bertemu dengan siluman kucing yang sedang jualan topeng. Anjir, siluman jualan. Di situ siluman kucing menawarkan untuk mencoba topengnya. Dan film Oh Whisker Away pun dimulai. Mio adalah tipe karakter yang selalu menyembunyikan kesedihannya dengan terlihat ceria dan selalu tersenyum, kadang-kadang barbar juga sih. Di sini Mio bertemu dengan teman akrabnya yang bernama Yori. Mio juga menyukai seorang cowok di kelasnya. Dan Mio selalu mencari perhatian kepada cowok tersebut dengan tingkah usilnya. Cowok tersebut bernama Kento Hinode, kita panggil saja Hinode. Karena Hinode tipe karakternya pemalu gitu, Hinode pun mengabaikan Mio yang usil dengannya. Dan ketika Mio mendengar ada orang yang menjelek-jelekkan Hinode, Mio sangat marah kepada orang itu. Di jam istirahat, Yori menanyakan tentang Mio yang selalu mencari perhatian kepada Hinode, padahal Hinode sendiri malah mengabaikannya. Mio pun menceritakan bahwa di saat festival sebelumnya, Mio dan Hinode pernah berduaan. Di situ mereka terlihat kayak orang pacaran gitu. Lalu Mio mencium pipinya Hinode dan tertawa bahagia. Yori pun mencoba menyadarkan Mio yang halu tentang dia yang bersama Hinode tadi. Dan mereka pun pulang dari sekolah. Pas mau nyampe di rumah, Mio sama-sama baru pulang dengan ibu tirinya yang bernama Kaori. Di rumahnya ada seekor kucing yang bernama Kinako, yang tentu saja kucing itu milik Kaori. Kemudian Mio masuk ke kamarnya dan mengambil sebuah topeng. Scene berganti kepada Hinode yang baru pulang sekolah. Di situ terlihat Hinode tinggal dengan ibunya dan adiknya, sementara ayahnya telah meninggal dunia. Kemudian Hinode memanggil-manggil kucing kesayangannya yang biasanya ia panggil sebagai Taro. Tak lama kemudian kucing itu pun muncul dan langsung melompat ke arah Hinode, sampai membuat Hinode terguling. Namun Hinode sangat menyukai kucing itu, apalagi dengan aromanya seperti aroma matahari, sahutnya. Wanjir, kok bisa tahu gitu aroma matahari? Setelah itu Hinode membantu kakeknya. Sorenya Hinode memberi kucingnya itu makan. Kemudian kucing itu pergi. Bisa dikatakan kucing itu nggak tinggal menetap, yang hanya mampir sebentar lalu pergi. Kucing itu pulang melewati atap-atap rumah, kemudian berubah menjadi seorang cewek remaja, yang rupanya kucing itu adalah jelmaan dari Mio. Dia bisa berubah menjadi kucing dikarenakan Mio yang memakai topeng yang diberikan oleh siluman kucing di sebelumnya. Di saat sedang makan, Mio harus tabah dengan ibu tirinya dan ayahnya. Padahal di dalam hatinya Mio sangat membenci kehidupannya itu. Karena itu Mio sering menjadi kucing dan lebih memilih bermain dengan cowok yang Mio sukai. Walaupun Mio dalam wujud manusia sering diabaikan oleh Hinode, tapi Mio dalam wujud kucing sangat disukai oleh Hinode. Besoknya di sekolah, seperti biasa, Mio yang ingin mencari perhatian kepada Hinode dengan caranya sendiri. Tapi tetap saja Hinode masih mengabaikannya. Saat mau makan siang, tiba-tiba Mio mendengar ada orang yang menjelek-jelekkan Hinode. Bahkan sampai memfitnahnya. Mio yang kesal dengan mereka langsung melompat ke arah mereka.
sampai membuat kakinya berdarah dan memarahi mereka yang menjelekkan Hinode tadi. Tak lama kemudian datang Hinode yang mengkhawatirkan Mio. Seketika semua orang jadi orang-orang sawah gitu menurut pandangan Mio. Akhirnya Hinode perhatian juga kepada Mio dan mengajak Mio untuk memakan separuh bekalnya karena bekal Mio yang tumpah gitu. Dan Mio pun memakan bekal Hinode yaitu ubi rebus. Di situ Hinode mengatakan abaikan saja mereka berdua tadi. Kemudian Mio pun mengatakan mereka boleh bilang apa saja tentang aku, tapi Mio takkan membiarkan mereka memfitnah Hinode. Lalu Mio memanjat dan berteriak sambil mengatakan ubi rebus Hinode sangat asin. Dan sampai membuat temannya Hinode tertawa, begitu pula dengan Hinode yang ikut juga tertawa. Mio yang telah berhasil membuat Hinode tertawa juga ikut senang. Kemudian Hinode menasihati Mio yang lompat dari gedung tadi. Dan di saat Mio lewat di depan Hinode, di situ Hinode agak curiga dengan baunya Mio yang aromanya sama dengan bau kucingnya. Pas Mio pulang dari sekolah, ibu tirinya menanyakan tentang kaki Mio yang terluka. Tapi di sini kayaknya Mio nggak mau gitu diperhatiin oleh ibu tirinya dan bersikap seperti biasa-biasa saja. Di kamarnya Mio sangat senang karena telah berhasil membuat Hinode tertawa. Dan Mio pun ingin melihat Hinode tertawa lagi. Kemudian Mio merubah wujudnya menjadi kucing lalu pergi ke rumah Hinode. Pas sampainya di rumah Hinode, Mio mendengar bahwa usaha kakeknya akan ditutup. Dikarenakan kakeknya udah tua dan tidak bisa melanjutkan usahanya. Malamnya Hinode yang sedang duduk di jendela dengan Mio wujud kucing. Kemudian Hinode menyadari kucingnya terluka dan juga lukanya mirip dengan luka Mio yang asli. Tapi Hinode tidak curiga. Lalu Hinode curhat bahwa sebenarnya Hinode yang akan mengurus usaha kakeknya itu. Tapi Hinode tidak sama dengan Mio yang bisa mengutarakan pendapatnya. Di situ Mio wujud kucing juga mengatakan di dalam hatinya bahwa dia sama dengan Hinode yang tak bisa mengungkapkan perasaannya bahwa dia mencintai Hinode. Tapi itu semua tidak bisa didengar oleh Hinode karena Mio yang dalam wujud kucing. Pas pulangnya, Mio bertemu dengan siluman kucing yang menjual topeng di sebelumnya. Di situ siluman kucing menggoda-goda Mio untuk menjadi kucing selamanya. Tapi Mio sama sekali tidak setuju dengan hal tersebut. Di rumahnya, Mio memutuskan untuk membuat surat cinta kepada Hinode. Besoknya dengan penuh semangat, Mio langsung memberikan surat cintanya itu kepada Hinode. Tapi Mio malah digangguin oleh anak-anak bully dan merebut surat itu dari Mio. Sampai membacanya keras-keras di depan teman-temannya. Mio berusaha merebut surat itu dari anak bully itu yang menggolok-golokkan perasaannya. Sampai akhirnya Hinode mengambil surat itu. Mio yang kesal dengan anak bully itu pun Mio pun mendorongnya. Dan karena Hinode malu, surat cinta untuknya dibacakan keras-keras di depan teman-temannya. Hinode bahkan sampai mengatakan dia membenci Mio. Setelah mendengar bahwa Hinode membencinya, Mio bahkan sampai menangis dan kecewa dengan Hinode. Mio pun langsung pergi dari situ, serta disusul oleh Yori. Juga Yori sangat kesal kepada anak bully tadi. Yori yang sebagai teman baiknya Mio juga ikut bersedih. Di rumahnya, Mio yang sedang galau, tiba-tiba ibu tirinya menawarkan minum teh kepada Mio. Dan seperti biasanya, Mio selalu menyembunyikan kesedihannya dengan berpura-pura selalu tersenyum. Ibu tirinya Mio menanyakan kepada Mio tentang Mio yang selalu tersenyum kepadanya dan tidak pernah curhat tentang masalah yang dialami oleh Mio sendiri kepada ibu tirinya. Akhirnya tanpa berpura-pura lagi, Mio mengutarakan semuanya. Bahwasannya dia sangat tidak suka dengan perceraian orang tuanya dan masih belum bisa menerima ibu tirinya itu. Mio mengambil topeng kucingnya dan pergi dari rumahnya dalam wujud kucing. Mio sangat bersedih pada saat itu.
Hinode yang sedang rebahan santuy sambil mengingat kejadian siang tadi, tiba-tiba datang kucing yang sering ke rumahnya, yaitu adalah Mio dalam wujud kucing. Sambil menghirup bau kucingnya itu, dan juga Hinode yang mengingat-ingat Mio. Sebenarnya sih Hinode juga suka kepada Mio. Cuman di sini Mio menganggap bahwa jika dia menjadi kucing maka Hinode akan mencintainya. Besoknya pas Mio bangun, ternyata Hinode sudah berangkat pergi ke sekolah. Tapi tiba-tiba datang siluman kucing penjual topeng. Di situ Mio mengatakan bahwa dia sudah muak menjadi manusia. Berasa mempunyai kesempatan, siluman kucing itu pun langsung mengambil topeng manusia Mio. Jadi tanpa topeng itu Mio tidak akan bisa lagi menjadi manusia. Jika sudah sampai pada waktunya Mio akan menjadi kucing sungguhan selamanya. Awalnya Mio tidak mau, tapi siluman kucing itu tetap aja membawa topeng manusia Mio. Di rumah sekolah, Hinode dan Yori mengetahui bahwa Mio kabur dari rumahnya. Setelah pertemuan di kantor tadi, Yori memastikan apa benar-benar Hinode membenci Mio. Dan jangan memberinya harapan palsu gitu, saud Yori. Tapi sebenarnya Hinode tidaklah membenci Mio. Kemudian mereka mencari Mio gitu. Sementara itu Mio balik ke rumahnya dalam wujud kucing yang hendak berpamitan. Di situ juga ada ibu kandung Mio yang mengetahui juga bahwa Mio kabur dari rumah. にはわからないでしょうけど、どれだけミオちゃんが傷ついてるか。 Sampai para ibu-ibu itu bergelut karena sama-sama memperebutkan Mio untuk menjadi anaknya. Mio yang melihat hal tersebut sadar gitu bahwa ibu tirinya dan ibu kandungnya sama-sama menyayanginya. Dan Mio pun pergi dari situ. Yori yang mencari-cari Mio sampai diketahui oleh Mio itu sendiri. Dan juga Mio mendengar bahwa Hinode juga ikut mencarinya. Karena itu Mio langsung ke rumah Hinode dan menemukan Hinode yang pulang sebentar mengantar tasnya. Kemudian ia pun melanjutkan pencarian Mio. Serta Mio dalam wujud kucing juga ikut bersamanya. Hinode berusaha mencari Mio ke sana kemari, yang dia tidak sadar bahwa Mio lah yang berada di pundaknya itu. Di saat sedang istirahat, Hinode baru menyadari bahwa selama ini Mio tersenyum dan tertawa untuknya. Dan Hinode harus meminta maaf kepada Mio. Tapi saat Hinode mau mengatakan bahwa dia menyukai Mio, tiba-tiba Mio dalam wujud kucing tidak mengerti dengan kata-kata Hinode atau tidak bisa mendengarnya. Saat tiba di sekolah, Mio menyapa teman-temannya. Tapi ada yang aneh dengan Mio, tidak seperti biasanya yang selalu ngusilin Hinode. Rupanya Mio itu adalah Mio palsu, dan Mio yang asli ternyata masih dalam wujud kucing. Malamnya Mio mencoba memanggil-manggil siluman kucing penjual topeng. Tapi Mio malah bertemu dengan Mio palsu dan langsung mengikutinya. Juga Mio palsu pulang ke rumahnya dan langsung disambut dengan kehangatan oleh ayah dan ibu tirinya. Di saat hendak memasuki rumah, Mio sadar bahwa Mio palsu itu adalah kucing kesayangan ibu tirinya yang bernama Kinako. Pas pulangnya Mio palsu dihadang oleh Mio yang asli. Tapi Mio juga kaget karena Mio yang bisa mengerti dengan kata-kata Kinako yang di dalam tubuh Mio. Rupanya Kinako masih belum sepenuhnya menjadi manusia dan masih bisa berkomunikasi dengan kucing. Sejujurnya Kinako masih suka menjadi kucing. Cuman Kinako mau membalas budi terhadap Kaori, ibu tirinya Mio, yang telah baik kepadanya. Ternyata Kinako telah membuat kesepakatan dengan kucing penjual topeng. Namun Mio tidak setuju untuk menjadi kucing selamanya dan ingin membatalkan ini semua. Serta menanyakan gimana caranya bertemu dengan kucing penjual topeng. Untungnya Kinako kucing yang baik dan menunjukkan jalan kepada Mio agar bisa bertemu dengan siluman kucing penjual topeng. Mio pun mengikuti jalan tersebut dan bertemu dengan kucing penjual topeng. Tapi di sini siluman kucing itu tidak mau membalikan Mio menjadi manusia lagi dan malah pergi. Tiba-tiba Mio melihat jembatan yang menuju ke sebuah batang pohon yang besar, yang tentunya di situ adalah pulau kucing. Mio pun pergi ke sana menyusul kucing penjual topeng tadi.
Kinako yang di dalam tubuh Mio melihat Kaori sedang bersedih karena kucingnya Kinako tidak pulang ke rumah. Dan Kaori memutuskan untuk mencari Kinako. Yang sebenarnya ialah Kinako sedang berada di dalam tubuh Mio. Melihat Kaori ibu tirinya Mio yang begitu khawatir terhadap dirinya, karena itu Kinako langsung menemui Hinode. Di situ Kinako berubah wujud menjadi kucing sampai membuat Hinode kaget. Akhirnya Kinako menjelaskan semuanya kepada Hinode bahwa dia adalah kucing Kaori. Ternyata Kinako telah salah menganggap Kaori. Rupanya Kaori sangat mencintai kucingnya itu. そういえばどっちも太陽なのに先に行ってほしかった。 Karena itu Kinako ingin balik lagi menjadi kucing serta menyelamatkan Mio dengan bantuan Hinode. Kinako langsung membawa Hinode ke Pulau Kucing, yang jembatannya hanya bisa dilihat oleh Kinako dan Hinode tidak bisa melihatnya. Sementara itu Mio dalam wujud kucing mencari-cari kucing penjual topeng. Di Pulau Kucing itu terlihat begitu banyaknya kucing. Sampai pada akhirnya ada kucing yang baik mempertemukan Mio dengan kucing yang dulunya manusia. Karena mereka semua ingin lari dari masalahnya saat menjadi manusia. Scene berganti terhadap Kinako yang membawa Hinode menuju toko tempat topeng, lalu memakaikan topeng kucing kepada Hinode. Hal tersebut dilakukan supaya Hinode bisa melihat tempat di sekelilingnya. Tapi anehnya Hinode tidak berubah menjadi kucing, malah tangannya yang merubah. Mungkin karena Hinode tidak berniat menjadi kucing. Tak lama kemudian kucing penjual topeng mengurung mereka. Kinako mengatakan bahwa dia ingin mengembalikan topeng wajah manusia milik Mio. Tapi kucing penjual topeng itu malah mengolok-ngolokkannya. Kucing penjual topeng tersebut datang memberitahu Mio bahwa dia telah mengurung Hinode di tokonya. Tapi untungnya manusia kucing di situ menolong Mio dan menahan kucing penjual topeng tersebut. Lalu Mio ditunjukkan jalan oleh kucing yang lainnya ke tempat Hinode berada dan membukakan pintu tersebut. Akhirnya Mio dan Hinode bisa saling berbicara. Kemudian Kinako mengembalikan topeng manusia Mio. Tapi tiba-tiba kucing penjual topeng datang mengganggu mereka. Dan membawa kabur Mio dari situ. Hinode dan kucing yang lainnya mengejar kucing penjual topeng tersebut. Sementara Mio yang dibawa kabur juga melepaskan genggaman kucing penjual topeng dan kabur darinya. Mio langsung menyusul Hinode. Hinode pun langsung melompat dan hampir saja terjatuh. Untungnya dia punya tangan kucing, bisa bergantung dengan cakarnya. Kemudian Hinode langsung mengajak Mio untuk pulang. Tapi lagi-lagi mereka harus diganggu oleh kucing penjual topeng dan dibawa ke sebuah tempat. Di situ mereka berusaha melawan kucing penjual topeng itu. Tiba-tiba bunga di pohon itu bercahaya serta tubuh mereka menjadi lemas. Saat itulah kucing penjual topeng mengambil arwah manusia Mio untuk menjadikan Mio kucing sungguhan atau menjadikannya kucing selamanya. Hinode mencoba menggagalkannya dengan mendorongnya. Hinode berusaha keras mengagalkan aksi kucing penjual topeng itu. Juga Mio ikut membantunya. Tapi untungnya manusia-manusia kucing tadi ikut membantu menolong mereka. Dan menahan kucing penjual topeng tadi. Kemudian Hinode mengembalikan arwah Mio. Setelahnya Hinode mengutarakan perasaannya kepada Mio. Hinode mengatakan dia ingin tahu lebih banyak tentang Mio dan ingin melihat senyumannya. Sebenarnya Hinode ingin memberitahunya secara langsung bahwa Hinode mencintai Mio. Di sini mereka saling mengungkapkan perasaan cintanya masing-masing. Kemudian mereka berpamitan kepada kucing-kucing yang menyelamatkannya tadi. Di perjalanan, Mio berjanji tidak akan bersikap berpura-pura lagi dengan Kaori, ayah dan ibunya. Karena Mio sudah sadar bahwa mereka sangat peduli kepada Mio. Pas sampainya di seberang, Hinode dan Mio kembali menjadi manusia. Serta topengnya ikut menghilang.
Lalu mereka berpegangan tangan dan film pun tamat.